Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Fitri dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak, semester 4 jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer. Dan di sini saya mengambil tema tentang mudharabah. Mudharabah dibagi 5 poin. Yang pertama, pengertian mudharabah. Yang kedua, landasan syariah. Yang ketiga, jenis-jenis mudharabah. Yang keempat, aplikasi dalam perbankan. Yang kelima, manfaat mudharabah. Yang pertama, pengertian mudharabah. Mudharabah berasal dari kata dorob yang artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya yaitu proses seseorang memukul kakinya untuk menjalankan usaha. Pengertian mudharabah secara teknis adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama atau sohibul mal sebagai penyedia modal dan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang tertuang di dalam kontrak. Apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, sedangkan kerugian diakibatkan karena kecurangan kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Poin yang kedua yaitu landasan syariah. Landasan syariah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Faiza qudiyati sholawatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertaburanlah kamu di muka bumi ini dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Salih bin Su'aib bahwasannya Rasulullah bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, yang kedua mudharabah, yang ketiga mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Ijma. Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap registrasi pengelolaan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat sejalan dengan spirit hadis yang dikutip Abu Ubaid. Jenis-jenis mudharabah. Jenis mudharabah ini dibagi menjadi 2, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara sohibul mal dengan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah, di mana si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha bisnis. Adanya pembatasan ini mencerminkan kecenderungan umum si sohibul mal untuk memasuki dunia usaha. Poin yang keempat yaitu aplikasi dalam perbankan. Dalam mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan atau pendanaan. Pada sisi perhimpunan dana, mudharabah diterapkan pada tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksud untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya, deposito biasa. Yang B, deposito spesial, di mana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah atau ijarah saja. Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk pembiayaan modal kerja seperti modal kerja perdagangan pada jasa. Yang B, investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah diterapkan oleh sohibul mal. Poin yang kelima yaitu manfaat mudharabah. Yang kita ketahui, manfaat mudharabah ini sangat banyak sekali. Salah satunya yaitu bank akan menikmati bagi hasil pada keuntungan usaha nasabah meningkat. Yang kedua, bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan mengalami infight speed. Yang ketiga, pengambilan pokok pembiayaan sesuai dengan
cash cash flow atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. Yang keempat, bank akan selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itu yang akan dibagikan. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan tentang poin-poin mudharabah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.